Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita. Masya Allah, kita akan belajar banyak jamaah. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu nih yang viral yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Viral kasus ritual yang berujung pada maut di Pantai Payangan. Kita lihat dulu ya tayangannya ya, silakan. Sebanyak 18 orang kelompok ritual asal Kabupaten Nganjuk Sabtu siang dibubarkan oleh petugas dan relawan penjaga pantai Watu Ulo yang ada di Dusun Watu Ulo, Kecamatan Ambulu. Pembubaran ritual ini direkam oleh warga yang videonya menyebar di sejumlah grup media sosial. Dari keterangan petugas Satpol Air dan Polsek Ambulu, kelompok ini bernama Trimurti dan sudah 2 kali ke Pantai Watu Ulo untuk menggelar ritual. Kami selaku Kasat Pola Air Polres Jember mengimbau kepada masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri. Jangan sampai masuk ke laut atau berenang ke laut atau melakukan apapun termasuk kegiatan ritual. Pembubaran ini untuk mencegah kejadian 2 pekan lalu terulang lagi, di mana ritual yang digelar malam hari mengakibatkan 24 orang terseret ombak, 11 diantaranya meninggal dunia dan 13 selamat. Ya Allah, hari gini masih banyak ya yang melakukan kesyirikan ya. Biar tujuannya terpenuhi, kemauannya terpenuhi, sampai akhirnya ada yang ke tengah laut, aduh nyawanya jadi korban, nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu ya jamaah yang ada di rumah ya, biar semua ini tidak terulang lagi, kita perlu banyak belajar dan pagi hari ini akan kita bahas di Islam itu indah. Temanya adalah hari gini masih main begituan. Aduh syirik katanya nih Ustadz Maulana. Iya. Sebutannya syirik ya kalau gitu ya Ustadz ya? Termasuk syirik. Termasuk syirik ya. Terus ada lagi yang bilang katanya kalau umat muslim, muslimah nih baru niat aja mau melakukan hal-hal seperti itu. Yeah. Katanya syahadatnya hancur. Yeah. Terus 40 hari ibadahnya gak diterima. Emang benar Ustadz Maulana? Iya. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Makasih banyak. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di awal bulan Sya'ban 1443 Hijriah, tepatnya tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriah, berarti 25 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita lagi membahas tentang hari gini masih gituan apa? Masih begituan, masih main begituan. Hari ini masih main begituan. Artinya apa? Ini hati-hati dalam hal yang namanya perbuatan, yang namanya ibadah itu ada 2 syaratnya. Yang pertama karena Allah, niatnya harus kepada Allah, dan yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah dalam hal ini ketika orang melakukan kemusyrikan, maka rusaklah syahadat dan tidak diterima salatnya 40 hari. Maka betul tadi kata Mas Soni nanyain seperti itu, gimana nih katanya orang melakukan itu bisa jadi merusak syahadatnya dan 40 hari salatnya tidak diterima. Maka datang dan bertanya kepadanya, ketika ada orang datang dan bertanya perihal tentang maaf, saya pinjam kata-kata ini kepada orang-orang yang menganggap dirinya ini mengetahui takdir dan sebagainya, itu hati-hati. Itu membahayakan, bisa dalam hal ini tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dan yang kedua, ketika mereka datang dan bertanya kepadanya dan mereka membenarkan. Nah, kalau hanya datang bertanya, datang saja, itu salatnya tidak diterima. Tapi ketika dia datang kepada orang dalam hal ini mengaku mengetahui dan segala sesuatu yang dalam hal ini takdir hanya Allah yang tahu, tapi dalam hal ini dia mengaku-ngaku tahu dan sebagainya, maka ketika dia membenarkan ucapannya, maka telah ingkar kepada yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ada yang datang kepadanya untuk membongkar kesesatannya,
Maka ini diperbolehkan. Jadi kalau kita amati tadi, ada yang datang, mohon maaf, sekedar datang aja. Sekedar datang aja. Maka salatnya tidak diterima. Tapi ada datang justru terlibat dan membenarkan, maka dikategorikan rusak syahadatnya. Namun ada orang yang datang sebagaimana tadi ada tinsar, polisi, itu mengamankan dan sebagainya, itu tidak digolongkan, justru itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk mencegah. Dan ingat, tidak mungkin perintah Allah itu menyusahkan kita. Hati-hati ya, ada orang melakukan perbuatan karena tidak didasari oleh karena Allah atau tidak didasari oleh tuntunan Rasulullah, menyebabkan dirinya tersesat. Justru dalam hal ini awal daripada kemusyrikan itu karena kenapa? Mengambil perantara. Hati-hati, mengambil perantara. Jadi jangan mengambil perantara, langsung saya kepada Allah. Ya Allah, itu datang doang aja ngelihat itu, sholatnya udah gak diterima. Sholatnya sudah Ya Allah, ngelakuinnya syahadatnya rusak. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya penggambaran kepada dukun. Dan Iya, sebagainya. aduh, semoga dengan nonton Islam itu indah, sekarang kita jadi tahu ilmunya ya, mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan ya jamaah yang ada di rumah ya. Ustadz Maulana, terima kasih ya Ustadz Iya, ya. sama-sama. Duh, gimana yang udah ngejalanin ya, terus nyaman ngejalaninnya. Wah, konsekuensinya pasti banyak banget tuh di dunia maupun di akhirat. Ada yang bilang lagi, konsekuensinya ada yang meninggal katanya. Emang benar ya? Itu kan mungkin berhubungan dengan jin atau setan ya Habib ya, aku nanya sama Habib ya. Apakah setan akhirnya menahan nyawanya gitu atau mengambil nyawanya kalau kita melakukan ritual-ritual seperti itu Habib Usman? Ini menarik. Afwan Mas Soni. Silakan Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina. Wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa sahabih. Wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahlul baitih wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, kita semua bisa menyaksikan dan menonton Islam itu indah. Insyaallah kita dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya takhabatuhu syaitan minal ma'si. Jelas bahwasanya mereka kemasukan syaitan. Lantaran karena apa? Karena penyakit yang merasuki daripada akalnya. Syaitan masuk ke dalam dirinya, iblis ataupun jin dia masuk ke dalam dirinya ataupun jenis makhluk tersebutlah yang dimana dimasuk ke dalam diri manusia tersebut, dia mengganggu pikiran tersebut, dia merusak pikiran tersebut. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dia bisikin, dia omongin, suruh ngikutin keinginannya, suruh ikutin kemauannya. Biasanya kayak gimana kalau kesurupan? Gitu ya. Ngopi-ngopi. Oh, ngopi-ngopi. Nah misalnya kayak gitu, minta ini, minta itu. Nah itu adalah upaya syaitan. Atau ngajak ke sini, ngajak ke sana, loncatlah, apalah. Ini gangguan syaitan. Bahwasanya setan itu merangsang atau membuat manusia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat, jin dan syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa kesurupan, bisa karena dia dorongan daripada kesurupan tersebut dari dorongan hawa nafsunya, dia cinta sama seseorang, dia keblinger dan lain sebagainya, dia menggunakan ilmu hitam ataupun ilmu-ilmu yang enggak benar, maka masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga apa? Manusia tersebut binasa dan hancur daripada tipu daya syaitan. Ingat, kalau kayak gitu tobatlah kepada Allah, minta ampunanlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tobatan nasuha, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Takut di dalamnya penuh dengan kemusyrikan dan bisa keluar daripada agama yang kita cintai. Inad dina indallahil Islam. Karena apa? Syirik adalah dosa yang paling besar. Asyraku billah, menyekutukan Allah, bahaya, itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah, dan ada doanya nih, dibaca 11 kali setiap habis sholat atau 1 kali setiap habis sholat. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Ayo kita baca doa bareng-bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kedatangan mereka yang mengganggu aku, yang mau membinasakan aku, atau yang mengajakku kepada kemaksiatan, dosa kecil, dosa besar, ataupun bahkan kemusyrikan. Na'udzubillah. Nauzubillah min zalik, mintanya sama yang salah jadi kita jadi salah ya Habib ya Iya, ternyata betul. ya. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Mungkin jamaah yang sudah ada yang sudah melakukan hal-hal seperti ini nggak ada kata terlambat untuk bertobat ya. Kita pelajari dulu ilmunya pada pagi hari ini biar sama-sama ada wawasannya jamaah. Kita lanjutkan lagi karena ritual-ritual kan banyak ya. Ada lagi nih ritual, jamaah pernah dengar nggak? Aku sih pernah dengar ya. Jadi kayak membaca ayat suci Al-Quran gitu Ustadz Syam. Nah, ritualnya baca Quran. Baca Al-Quran gitu, terus kan ada zikir-zikirnya gitu katanya untuk rasa syukur gitu. Oh. Sebenarnya boleh gak sih kalau kita ngelakuin ritual kayak gitu Pakai tapi kayak makanan-makanan di depannya. ada makanan, terus kayak ada zikirnya, baca ayat Al-Qur'annya itu emang boleh ya Ustaz Syam ya? Baik, Mohon bismillahirrahmanirrahim. penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abisma Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين ما اجتمع قوم tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin di rumah ataupun min baitillah min buyutillah di dalam rumah ataupun di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Qur'an, bertilawah Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, atau mereka pengajian di dalamnya. Ya, contoh itulah tadi dikatakan Son itu. Ya. Ada baca Qur'annya, ada baca doanya, Ya. ada baca maulidnya di dalamnya. Tapi ada makanan-makanan di depannya Nah. gitu. Mana ada ini lagi berasap-berasap itu kan. Oh ya apa? Ya subhanallah. Sajen Ada nih. bukur-bukur ya, Bukur. berasap-berasap. Ya, apakah ini termasuk di antara kesyirikan? Nah, ada satu hadis Nabi SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitab Allah, membaca Quran tadi, bertilawah Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, ataupun di dalamnya mereka mempelajari Al-Quran, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Jadi Allah berikan sakinah kepadanya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilimpahkan juga rahmat kepadanya. Wa hafathumul malaika, dan juga diliputi para malaikat dan dicatat sebagai orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang ngumpul walaupun namanya ritual. Ritual itu apa sih Son sebenarnya? Ritual apa ya? Yang kita pahami ritual itu apa? Ritual itu adalah bujukan-bujukan. Bujukan-bujukan manusia. Jadi kalau bujukannya berbentuk syar'i, ya tidak mengapa. Bujukannya berbentuk Al-Quran, bujukannya berbentuk baca surah Yasin, bujukannya berbentuk baca doa, bujukannya berbentuk baca maulid. Maka subhanallah, bujukan kepada siapa? Nah, kalaupun sudah baca Quran segala macam, lihat lagi bujukannya ditujukan kepada siapa nih ritualnya nih? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sah-sah saja, bahkan bagus orang berkumpul tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tidak akan terjadi kiamat. Kenapa? Masih ada orang yang tahlilan, masih banyak orang yang tahlilan, kecuali sudahlah bacaannya salah, bukan bacaan Al-Quran, kemudian yang dituju juga bukan Allah Subhanahu wa taala. Misal ritualnya kemana?
ke tengah laut, mau apa? Penjaga laut tujuannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesyirikan. Tapi kalau bacaannya Al-Qur'an, kemudian doanya juga dalam Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW, doanya juga diajarkan oleh para malaikat, para ulama dan para malaikat, justru itu adalah sesuatu yang bagus. Nazalat alaihimus sakinah, justru diberikan ketenangan di dalam dirinya. Kemudian diberikan juga rahmat kepadanya, kemudian didoakan juga para malaikat dan dicatat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, bedakan ritual yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ritual yang menyimpang daripada ajaran Islam. Kalau menyimpang, maka itu langsung kesyirikan hukumnya. Tapi kalau baca Quran, berdoa, walaupun ada makanan di depannya, maka itu adalah justru makanannya diruqyah dulu tuh. Air minumnya diruqyah dulu tuh. Jadi itu bagus malah, subhanallah. Aku terbujuk. Kalau yang satu ini aku nggak bisa menghindari. Aku sudah melakukan ini sepanjang waktuku. Tuh, Air ini mengalir. Deras. Tuh. Astagfirullah. Ngapain? Ngapain orang ini? Ngapain itu Son? Ngapain Son? Orang lagi bahas masalah yang ginian lagi. Mengalir deras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngapain orang ini? Ngapain? Ini aku biasa kalau aku diajarin biar rezeki mengalir deras kita harus mengambil filosofi ini air. baru namanya ritual, nggak bener ini. Enggak, ini filosofi air. Ini nggak bener ini, nggak bener. Filosofi air. Nggak bener, Wah bener sih. nggak bener. Tuh kan. Air mengalir Bawa, sampai. Sini. 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 Enggak. Bahaya nih, Ini harus filosofi air. harus diamankan Kalau ini nih aku kalau kayak gini. belajar. Kita Aku selesaikan. nggak perlu ke Harus tengah diamankan laut. nih. Aku nggak perlu ke tengah laut. Jam main di rumah jangan Nggak bisa. kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Ada Jamaah apa? Itu Ada apa? alhamdulillah. Ada apa? Itu ritual yang diajar.